akan membuat schedule menggunakan Microsoft Project versi mobile. Jadi tampilannya itu seperti ini. Ini untuk tampilan template dan membuat file baru. Di sini saya akan membuat file baru. Kemudian saya akan membuat tes baru. Di sini kebetulan ada proyek baru, jadi saya akan buat di Microsoft Project versi mobile. Kita mulai dari administration. Kemudian di sini schedule mode-nya sudah auto schedule. Durasinya saya akan setting nanti. Deadline-nya saya input nanti. Ininya saya biarkan dulu. Kemudian oke. Selanjutnya saya akan tambahkan lagi. Ini saya singkat ya, term of payment ke 1. Ini jadi untuk milestone pembayarannya ya. Anggaplah misalkan top payment pertama ini 20%. Harusnya top 1 pakai strip ya biar ada perbedaan. Nah, gini 20%. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita buat masukkan ke dalam administration. Jadi sini saya akan indent. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan tambahkan lagi term of payment yang kedua. Ini 30%. Kemudian oke. Selanjutnya ini harusnya nggak pakai spasi nih, biar sama rapi. Kemudian tambah lagi term of payment ketiga. %. Jadi term of payment ini disesuaikan sama kontrak ya. Kemudian yang keempat 20%. Biasanya ini after instalasi. Oke, ini 30%-nya delivery. Kemudian ini akan kita buat progress 70%. Ini 20% itu misalkan down payment. Oke, jadi administrationnya seperti ini. Oh ya, untuk menandai milestone, jadi di bawah kita tandai milestone. Nah, ini nih bekas milestone. Oke, ini warnanya jadi berubah. Yang asalnya di sini identifikasinya warna biru jadi merah. Itu menandakan milestone-nya. Ini kita buat milestone, ini juga kita buat milestone. Oke. Selanjutnya kita buat pekerjaan untuk departemen engineering. Di sininya ini saya biarkan saja sesuai defaultnya. Kemudian di sini saya akan buat outden. Nah, jadi ini levelnya itu sama dengan administrasi untuk engineering. Jadi saya buatkan lagi di engineering biasanya kita lakukan mechanical calculation dulu. Ini kita indent. Saya akan tambahkan lagi. Kemudian mulai masuk ke detail drawing. Oke. Selanjutnya detail drawing ini ada banyak detail drawing yang harus dikerjakan. Jadi ini saya akan buatkan lagi, tambahkan lagi detail-detailnya. Yang pertama ini disesuaikan sama proyeknya masing-masing. Di sini item list projectnya di sini kebetulan saya membuat incinerator. Jadi item-item ini menyesuaikan. Yang pertama ini ada primary combustion chamber.
kemudian saya oke. Ini saya masukkan ke dalam detail drawing. Selanjutnya saya tambahkan lagi yang kedua, secondary combustion chamber. Kemudian ada tangki air pollution control, itu terdiri dari economizer. Kemudian saya tambahkan lagi ada yang namanya cyclone. Kemudian emergency stake, tambah lagi echo stake. Kemudian kita tambah lagi diesel tank untuk tangki solarnya. Tambah lagi dynamic tank. Kemudian daily preparation tank. Oke, jadi ini adalah list drawingnya. Ini harusnya dibuat lengkap ya, jadi biar nanti gak sama pabrikasi. Jadi saya tambahkan lagi. Di sini ada detail drawing. Nah, gitu depannya harus ada itu. Ini kita copy. Nah, supaya di sininya itu ada tambahan juga. Sorry. Nah, jadi kayak gitu. Itu identifikasi pembeda. Bersama. Oke, jadi kita sekarang udah sampai detail drawing nih. Selanjutnya kita buat lagi fasenya itu ada yang namanya approval drawing. Oke, ini levelnya itu ada di luar dari detail drawing, jadi selevel dengan calculation. Selanjutnya setelah approval drawing, di sini engineering mengeluarkan ada yang namanya dokumen MPR atau MTO. Oke, untuk engineering cukup. Saya lanjutkan lagi sekarang ke departemen procurement. Nah, di sini kita levelnya ini selevel sama ini ya, sama administrasi, engineering gitu. Jadi ini kita outline. Langsung di procurement, di sini kita mulai membeli permintaan material, pembelian material. Sini PO steel material. Kemudian ini saya buat indent. Ada lagi yang namanya PO aksesoris material. Kemudian PO piping material.
tambahkan lagi PO electrical material. Oke. Procurement cukup. Saya lanjutkan lagi ke departemen production. Ini levelnya itu sama kayak procurement, saya keluarkan. Kemudian di sini, nah ini production ini nanti pekerjaan pabrikasinya item itu sama kayak yang detail drawing, dimulai dari yang primary, cuma nanti dalamnya yang berbeda. Oke, kita lihat yang pertama apa, primary combustion chamber. Primary combustion chamber. Nah ini kita buat indent. Terus secondary combustion chamber. Secondary combustion chamber. Economizer, cyclone. Economizer, kemudian cyclone. Apalagi emergency stack, access stack. Emergency stack. Kemudian egg house stack. Apalagi diesel dynamic daily preparation tank. Diesel tank. Dynamic preparation tank. Diesel dynamic daily production diesel. Oh ini dynamicnya belum. Oh sorry. Diesel dynamic daily. Oh jadi itu dynamic. Kemudian di sini ada daily. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan tambahkan lagi nih. Jadi masing-masing aktivitas ini di production beda-beda lagi. Jadi saya akan tambahkan lagi. Sorry. Jadi untuk menambahkan di antara kegiatan-kegiatan ini, caranya itu di sini kita tahan, kemudian di sini ada add test. Nah, di sini langsung kita tambahkan itemnya. Jadi item di pabrikasi itu ada yang namanya marking and cutting. Nah, ini nih. Kita indent ke dalam. Oh, di sini harusnya ada juga. Nah, kita bikin dulu di sini aja. Marking and cutting, terus di sini kita buat fit up. Kemudian kita tambahkan lagi welding. Oke, jadi marking, cutting, fit up, welding. Kayak basicnya kayak gini. Kita buat kayak gini aja. Marking, cutting, fit up, welding ini tipikal untuk semua item di sini. Jadi kita tambahkan di sini juga marking, cutting. Sorry, ini di note ya, bukan di note tapi di sini nih namanya. Marking and cutting
Ini kita indent, kita tambahkan lagi fit up welding. Nah, kalau di versi mobile kita itu bisa enak copy paste. Kalau misalkan di versi ini nggak ada menu untuk copy pastenya ya tuh. Jadi di sini hanya indent, outdent, attach sama delete. Sini nggak ada fitur copy paste. Jadi ini ya kita tulis satu-satu nih. Apalah. Ini marking and cutting. Mana tadi? Ini nih. Attach, fit up, welding. Kita indent. Sorry. Ini juga harusnya di indent nih. Ini outdent, ini outdent. Oke. Production, primary, economizer, cyclone kita buat juga kayak gitu. Nanti kita copy aja nih biar cepet. Copy, oke. Nah, kita buat dulu aja lah semua tentang marking nih. Oke, di emergency udah ada marking cutting. Sekarang di exhaust tag kita buat di diesel. Di dynamic. Kemudian di daily. Nah, sekarang kita buat indent. Oke, selanjutnya kita buat lagi fit up. Sorry, sini kita buat tambah lagi attach. Jadi tinggal copy paste nih. Oke, fit up udah, sekarang kita ke welding. Kita tambahkan welding di sini nih. Kita copy. Sini kita tambahkan oke. Untuk pekerjaan fabrikasi ini untuk steel materialnya ya, jadi marking, fit up, welding. Nah, production di sini kita lanjutkan lagi di sini karena di situ ada tangki yang bisa di leak test, jadi saya akan tambahkan pengetesan leak test nih. Leak test. Oke, ini saya outdent. Ini selevel sama ini ya. Leak test, kemudian printing, kemudian ada FAT, kemudian saya akan tambahkan lagi delivery,
Dan yang terakhir itu adalah installation. Kalau ini satu paket kayak gini, bukan cuma installation, tapi ada yang namanya commissioning. Ini instalasi commissioning. Oke. Jadi semuanya udah nih. Ini kita simpan dulu. Di sini saya akan simpan di device dulu. Nah, di sini di folder download. Saya akan simpan filenya pakai nama ini aja, project schedule GKR. Oke, GKR itu nama projectnya. Saya save. Oke, itu untuk kalau misalnya kita mau nyimpan di drive juga, jadi supaya kita bisa buka juga di komputer juga. Jadi pakai fitur Google Drive for desktop. Jadi nanti kita bisa dibuka bersamaan di sini bisa, di komputer juga bisa. Caranya itu nanti kita pilih di sini akunnya. Kemudian ini pilihnya Project Plan 365. Nah, di sini kita langsung simpan aja filenya, atau misalnya mau bikin baru boleh. Nah, di sini saya akan buat langsung save aja di sini. Nama filenya sama. Project schedule GKR. Ini harusnya kasih update ya. Update tanggal berapa sekarang? 22 Februari 23. Oke, kemudian kita save. Oke, sudah kita save. Selanjutnya kita balik lagi ke sini karena ini belum kita atur penanggalannya. Belum kita atur. Jadi setelah kita buat semua item pekerjaan, sekarang kita atur predecessornya nih. Kita atur predecessornya. Oke, pertama-tama kalau term of payment ini nanti kita selesaikan dulu pekerjaan item-item yang di sini. Jadi kita mulai dari calculation. Anggaplah misalkan calculation ini start date-nya bukan tanggal 22 Februari, jadi 22 Februari itu sekarang ya. Jadi misalkan kita mulai dari minggu depan. Enggak apa-apa, kita mulai dari sekarang aja misalkan, karena proyeknya udah berjalan. Jadi ini saya oke aja. Kemudian untuk detail drawing primary combustion chamber, ini kita predecessor ke calculation. Nah, di sini kita ambil calculation. Nah, oke, jadi ini berubah ya. Predecessornya ke sini nih, ke calculation di mulai tanggal 23. Selanjutnya untuk drawing secondary combustion chamber, ini saya buat setelah calculation juga sama. Anggapannya ini dikerjakan oleh manpower yang berbeda. Ya, tanggal 23 juga. Drawing economizer ini setelah calculation juga. Satu, dua, tiga. Untuk cyclone ini calculation juga. Kita belum atur durasi dari ininya ya, pekerjaannya. Jadi ini saya tambahkan dulu. Karena pengerjaan drawing cukup lumayan. Saya akan setting di sini 3 hari. Ini belum diklik. Oke. Coba kita balik lagi ke primary combustion chamber. Ini drawingnya lumayan lama nih pengerjaannya. Saya akan setting 7 hari. Lanjut secondary juga sama, saya akan buat 7 hari. Nah, ini udah otomatis ya tuh, ya, otomatis. Lanjut ke drawing economizer. Economizer ini 5 hari.
Cyclone 5 hari juga. Oke, emergency stack ini 5 hari. Oke, kita sekalian input predecessor ya setelah calculation. Exo stack juga sama, predecessornya ke calculation sama 5 hari. Diesel tank ini ke calculation juga. Ini 5 hari. Dynamic 5 hari juga. Kemudian daily sama juga lah. Nih kita buat sama aja. 5 hari. Oke. Drawing sudah, semuanya ini sudah diatur predecessornya. Sekarang kita ke approval drawing. Approval drawing ini misalkan dari klien itu minta 77 hari. Ini saya akan setting 7 hari. Kemudian di sini kita ambilnya itu ke detail drawing. Jadi setelah pengerjaan detail drawing semua kita approval. Detail drawing, oke. Selanjutnya setelah approval kita rilis MTO. MTO ini jadi nanti ke approval. Ke approval. MPR ini 1 hari aja. Oke. Nah ini enak ya. Semuanya ini kalau auto schedule itu jadi kita gak harus atur tanggal. Oke. Tentang auto schedule ini saya udah bahas di pembuatan schedule yang ada chapter-chapter. Jadi bisa teman-teman bisa lihat juga ke yang versi desktopnya. Kemudian sekarang procurement pembelian itu setelah MTO. Sini kita ke MTO, MPR atau MTO di mana nih? Oke, di sini pembeliannya material itu misalkan dari PO material datang sampai delivery sampai datang ke shop misalkan butuh waktu 3 hari misalkan ya. Anggap saja materialnya belinya jauh. Selanjutnya PO aksesoris ini kita buat setelah MTO juga. Nah, ini PR MTO. Aksesoris gak butuh lama, misalkan 1 hari. Piping material di sini sama MPR MTO. Durasinya untuk piping misalkan saya rubah jadi 2 hari. Electrical juga 2 hari. Ininya setelah MTO juga. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke productionnya. Nah ini nih yang di production itu agak lumayan. Kita akan mulai marking and cutting untuk primary combustion chamber setelah material datang ya. Jadi ini akan saya buat predecessor ke PO steel material. Oke, cutting. Di sini kita ke steel material. Mana PO steel material. Oke. Pengerjaan marking and cutting untuk primary ini lumayan cukup memakan waktu ya. Di sini akan saya setting 5 hari lebih nih, 7 hari nih. Ya kan buat 7 hari. Oke. Nah, selanjutnya pekerjaan fit up di sini saya akan ambil ke marking and cutting yang primary combustion chamber. Nah, cuman di sini kalau misalkan saya pilih predecessor, nah di sini pekerjaan marking and cuttingnya itu karena tidak ada perbedaan, kita bingung nih harus pilih yang mana. Nah makanya di sini sebelum saya lanjut ke sini, di sini harus dibuat lebih detail.
karena fungsinya bukan hanya buat di sini, tapi buat daily plan atau weekly plan. Itu sangat penting supaya item dari task name ini detail. Jadi marking and cutting ini identifikasinya itu ke yang mana, bukan general kayak gini nih. Ini kan general nih. Nanti kalau misalkan di weekly plan, ini contohnya ya, kalau misalkan sekarang saya mau ke resort, coba saya lihat di resort usage. Nah di sini itu aktivitasnya itu ini sama. Nah ini kan nanti bingung nih kalau misalkan kayak gini. Jadi saya akan buat lebih detail dulu. Kita kembali ke view, all test. Jadi di sini harus kita buat lebih detail kayak yang engineering nih. Jadi ada detail drawing apa gitu. Di sini jadi akan saya tambahkan marking and cutting primary composition chamber, dilengkapi kayak gitu. Ini kita copy aja. Gak bisa semuanya. Nah, select all, copy. Oke. Nah, di sini sorry. Tadi yang primary ya. Di sini kita lengkapi lagi. Paste. Oke. Nah, jadi nanti lengkap. Fill up juga sama. Ini agak susah. Paste. Kemudian di sini nih pakai spasi. Oke. Welding juga sama. Paste. Sini kita pakai spasi. Oke. Nah, selanjutnya yang bawah juga sama. Select all, copy. Oke. Marking cutting di sini kita tambah lagi. Paste. Di sini kita tambahkan spasi. Sorry. Ini salah, ini harusnya economizer. Waduh. Copy.
Oke, sekarang semuanya udah di input, jadi bisa enak nih, bisa lebih enak. Jadi kalau misalkan tuh tadi kan kita sudah sampai predecessor di marking and cutting primary combustion chamber. Sekarang fit up-nya akan saya predecessor ke marking and cutting primary. Di sini kita cari marking and cutting primary. Nah, di sini nih primary. Oke. Kemudian durasi fit up-nya ini lumayan lebih lama. Saya buat 10 hari. Selanjutnya pekerjaan pengelasan setelah fit up primary. Nah, setelah ini dan durasinya ini kita buat sama aja kayak yang fit up. Oke, jadi ini tanggalnya enak ya, berurutan. Selanjutnya yang secondary ini anggapannya dibuat oleh manpower yang berbeda. Jadi ini saya akan buat barengan sama yang marking and cutting primary. Marking and cutting primary. Kemudian, nah di sini tipenya kita rubah. Jadi bukan FS, jadi kita buat SS. Nah, kayak gitu. Oke, durasinya ini saya buat 7 hari juga. 7 hari. Kemudian fit up-nya dibuat setelah marking secondary ya. Oke. Durasinya ini 10 hari juga, fit up lebih lama. Welding ini setelah fit up. Durasinya ini 10 hari juga. Oke. Economizer, anggaplah misalkan economizer kita hanya punya 2 tim, jadi hanya primary sama combustion. Jadi setelah itu baru maju ke sini. Jadi ini saya akan kerjakan setelah pengerjaan primary combustion chamber selesai. Jadi di sini saya akan pilih langsung ke primary combustion chamber. Di mana nih? Nah, ini nih. Ini adalah induknya pekerjaan item pabrikasi yang primary combustion chamber. Durasinya ini economizer ya ini. Economizer saya buat 7 hari, 5 hari deh. Biasanya lebih kecil. Kemudian fit up economizer setelah marking and cutting economizer. Nah, di sini. Ini 7 hari juga. Welding economizer ini saya akan buat 7 hari. Ininya setelah fit up economizer. Nah, ini. Cyclone ini setelah SCC nih, setelah SCC. Secondary combustion chamber induknya ya. Nah, ini. Cyclone kita buat 7 hari. Fit up cyclone di sini 10 hari juga. Ini setelah marking and cutting cyclone. Kemudian welding cyclone juga setelah fit up cyclone. Durasinya ini 10 hari juga. Kita buat default dulu aja biar keluar dulu tanggal akhirnya ini berapa lama, nanti kita sesuaikan lagi. Emergency stack ini sudah 22 ya, berarti emergency stack itu dikerjakan setelah pekerjaan yang economizer berarti. Economizer, nah ini economizer, durasinya saya buat 10 hari. Cutting itu 7 hari aja lah. Oh, ini belum ke copy ya. Exhaust stack belum ke copy, ini marking and cutting. Emergency stack. Ini saya copy dulu. Kita masukkan ke sini. Paste. Oke, fit up juga sama.
Oke. Selanjutnya fit up emergency stack ini setelah marking and cutting stack emergency ya. Marking and cutting emergency, ada dua nih emergency stack. Coba saya lihat dulu. Ini emergency stack. Oh, ini harusnya bukan emergency stack, tapi egg house stack. Salah copy tadi. Kita copy. Nah, yang di copy itu exhaustnya aja kayaknya. Copy. Ini yang kita ganti. Oke. Kita kembali lagi ke fit up. Di sini kita arahkan ke marking and cutting emergency. Nah, ini fit upnya ini kita buat 10 hari juga aja. Kita buat default aja. Welding kita buat 10 hari juga. Ini setelah fit up. Sekarang exhaust stack berarti dikerjakan setelah cyclone. Kita ke cyclone. Ini kita buat 7 hari juga. Kita samakan pekerjaan marking and cuttingnya. Fit up exhaust stack kita buat 10 hari. Setelah marking ya. Kemudian welding setelah fit up. Kita buat 10 hari juga. Oke. Selanjutnya exhaust stack sudah, sekarang diesel. Diesel kita buat setelah emergency berarti ya. Kita buat 5 hari aja. Ini kita arahkan ke emergency stack. Nah, ini oke. Oh, belum. Diesel kita arahkan ke emergency stack. Oke, baru sampai sini ya. Fit up diesel kita kerjakan setelah marking and cutting diesel. Ini 7 hari. Welding kita buat 7 hari juga. Ininya setelah fit up diesel tank. Oke. Dynamic berarti setelah exhaust stack ya. Kita ke exhaust stack. Dynamic ini saya akan buat 7 hari. Fit up-nya di sini setelah marking and cutting. Kita buat 8 hari aja. Welding kita buat 8 hari juga. Ini setelah fit up dynamic. Kemudian daily kita buat 7 hari. Dilakukan setelah, berarti ini itu kita lakukan setelah, coba kita lihat dulu ke sini. Terakhir ya. Setelah diesel berarti, setelah diesel.
Oke, sekarang untuk pekerjaan pabrikasi udah nih. Jadi ini udah, kalau misalnya kita lihat, kita sudah input dari atas sampai bawah. Ini itu tadi kita udah input sampai pekerjaan yang daily, dan ini tanggal akhirnya ini dimulai dari sekarang ya, hari ini 22 Februari, selesai ini nih Desember ya, 30 Desember, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wah, lumayan lama nih, udah lama nih, udah 10 bulan nanti. Gak apa, nanti kita sesuaikan lagi. Itu durasinya itu kurang lebih per tangki ini bisa kita lihat di sini nih. Ini durasinya 25 hari. Ini 23 hari. 19 hari. Ini hanya dikerjakan oleh 2 tim. Nanti kita sesuaikan pakai enggak 2 tim ya, 4 tim gitu. Jadi supaya lebih cepat. Nanti kita atur lagi sama durasi dari masing-masing ininya. Kemudian untuk pengerjaan leak test ini dilakukan. Nah, leak testnya ini buat tangki yang mana? Kita lihat dulu di sini. Jadi leak testnya itu misalkan biasanya kan dipakai buat yang diesel tank dulu. Jadi saya akan arahkan ke diesel tank. Leak test. Nah, ini saya akan arahkan ke diesel tank. Leak test ini 2 hari sama reportnya ya, sama inspeksi sama report. Jadi leak testnya itu 1 hari, besoknya itu untuk reportingnya. Oke. Kemudian painting saya kerjakan setelah pekerjaan pabrikasi selesai. Jadi saya akan arahkan ke production. Cari di sini. Oh iya, karena gak bisa ke production, jadi bukan production ya, painting itu ke item, karena pekerjaan painting ini udah ada di dalam grupnya production, jadi gak bisa ngambil ke production. Ini saya akan buat tanggal terakhir pekerjaan primary nih. Jadi ketika primary selesai, kita mulai start painting gitu. Jadi saya akan ke sini ke primary. Painting ini saya akan arahkan ke primary. Mulainya dari primary, jadi continue. Primary combustion chamber. Kemudian durasinya kita buat continue, misalkan 7 hari. Nah, cuman kalau kayak gini jatuhnya itu painting ini karena cuman ke primary, tanggal selesainya itu painting nggak mengikuti sampai ke tanggal selesainya equipment yang di sini. Makanya di sini bukan cuma ke primary aja, saya akan ambil awalnya primary, akhirnya daily preparation tank. Jadi gini, painting ini kan udah ke primary, saya akan ambil lagi daily preparation tank. Kemudian di sini tipenya itu FF, jadi selesainya bareng sama daily preparation tank. Tapi di sini saya akan tambah leg. Jadi untuk pengerjaan si daily-nya ya, di sini saya akan legnya itu 7 hari. Oke. Ini baru 5 hari, 6, 7. Oh, 6. Nah, 7 hari. Jadi ada leg time 7 hari. Jadi pekerjaan painting akan selesai setelah pengerjaan daily tank ditambah waktu 7 hari. Oke. Sini saya oke. Jadi pekerjaan painting itu selesainya 7 hari setelah pekerjaan daily ya. Kemudian FAT dilakukan setelah pekerjaan painting. Durasinya 1 hari aja. Delivery setelah FAT diterima, deliverynya misalkan 2 hari untuk perjalanan juga. Kemudian instalasi setelah delivery, instalasi kita kasih waktu 1 minggu. Ini setelah delivery.
Kemudian commissioning setelah instalasi. Nah, ini biasanya agak lumayan lama, jadi saya akan taruh 15 hari setelah instalasi. Oke. Sekarang dengan kita menginput semua item pekerjaan ini dengan 2 tim, kemudian durasi dari masing-masing aktivitasnya ini ada yang 25 hari, 23 hari, diesel tank 19 hari. Ya rata-rata kalau misalkan dilihat dari per equipment, ini pekerjaannya itu hanya 20 harian lah kalau diambil rata-rata. Jadi ada yang di bawah 20 hari, ada yang di atas 20 hari. Ternyata durasi pengerjaannya itu adalah sampai dari bulan Februari, sekarang 22 Februari. Ini sampai 13 Oktober 2023. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulan ya. 8 bulan. Nah, oke, jadi kayak gitu. Sekarang kita save. Kita save lagi. Oke, udah disimpan. Sekarang kalau misalkan kita lihat ke Gantt chart-nya, tampilannya kayak gini. Ini mirip sama yang di versi desktop ya. Nah, ini nih. Resource name-nya ini belum kita atur, jadi di sini masih kosong. Nah, coba kita sesuaikan dulu nih. Harusnya task name-nya ini width-nya itu lebih lebar biar kelihatan itemnya. Oke, kurang kayaknya. Kita tambah lagi. Sorry. Tambahkan lagi jadi coba kita 40. Oke, ini udah agak kelihatan. Ini coba, ini harusnya bisa di-hide ya. Jadi untuk nge-hide-nya itu dia nggak langsung. Jadi misalkan nih, saya akan hide yang ini nih, work-nya. Ini kita hide. Di sini itu nggak kelihatan ke hide, tapi kita harus kembali dulu. Nggak langsung. Kita ke all test. Sekarang kita balik lagi ke Gantt chart. Kemudian kalau misalnya kita lihat ke sini, nah ini dia nggak ada. Jadi tekniknya itu kayak gitu ya. Dia nggak langsung ke hide. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.